Harus dia pergi hari ini, ya harus dia pergi. Wah Guanzi, Tauzi kan adik kandungmu. Dia sudah bercerai tinggal di rumah kita beberapa hari lagi. Tinggal beberapa hari lagi saja. Ibu dia bukan tinggal beberapa hari, sudah lebih dari setahun. Benar ibu dia cuma mau numpang tinggal. Nunggu bagi-bagi uang ganti rugi. Ibu jangan ikut campur. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dituang Tauzi harus pergi kemana dia mau. Ibu kita duduk makan dulu. Desa kita ini ada lebih dari 300 penduduk. Luasnya 240.000 meter persegi. Sejarahnya sudah lebih dari 300 tahun desa kita ini ibu. Tauzi sejak kecil dengar kata-katamu nanti. Bicarakan soal dia pergi dengannya. Tauzi sudah pulang cepat duduk makan. Tauzi sebentar lagi kita akan pindah aku kasih tahu. Meskipun kamu numpang tinggal 2 tahun lagi uang ganti rugi, tidak akan ada sepeser pun untukmu. Jangan harap. Tang Yuan makan di sana saja. Aku tahu ibu. Kalau tidak bisa makan dalam satu panci jangan makan sama sekali. Aku tinggal di rumah ibuku makan makananmu. Kalian semua tidak punya hati. Demi uang manusia pun tidak dianggap. Kamu memang tidak pernah berubah, sejak kecil, sampai besar nangis terus pantas kamu bercerai. Kamu pengecut cuma kata-kata istrimu. Tidak berani kasih makan ibu cuma berani di dalam rumah. 10 hektar tanah kita aku yang tanam kembali. Jangan bilang aku tidak suka uang ganti rugi ini meskipun aku suka. Kamu tidak bisa ikut campur dan kamu juga. Perempuan jahat sampai ke tulang setiap hari cuma mengadu domba bilang aku orang luar kamu lupa. Kamu sendiri lupa margamu apa. Bagus sekali kamu marah. Ibu ini 500 yuan kamu ambil. Jangan kasih aku 500 yuan ini kamu juga susah bawa anak. Simpan saja untukmu. Ambil dulu beli makanan enak untukmu. Aku masih muda dan kuat kerja di luar cepat dapat uang. Semua ini karena urusan pindah ini. Kakakmu, Ibu aku tahu. Mereka takut aku bagi rumah ini kalau aku tidak pergi. Rumah ini akan cepat hancur oleh mereka kamu juga tidak tenang. kamu pergi kemana? Bawa Tang Yuan juga. Ibu jangan urus aku. Nanti kalau aku sudah aman aku kasih kabar. Tauzi tunggu sebentar bawa ini. Apa ini Bu? Aku nggak butuh. Ambil aja buat jaga-jaga kalau nanti. Kalau aku udah nggak ada kamu bisa pakai ini. Bu. Ayo minum. Ah, akhirnya Tauzi. Si cewek itu udah pergi, tunggu uang ganti rugi rumah ibu turun. Semua jadi milik kita. Yang Zi aku kasih tahu ya, rumah ibu bisa dapat ganti rugi sekitar 30 juta. Nanti aku dan kakakmu bagi 7 kalian bagi 3. Kenapa sih? Kakak ipar jangan jahat sama kami. Ini bukan jahat kan sudah bilang kakak laki-laki itu seperti ayah. Selama ini ibu sakit semua urusan dipegang kakakmu. Karena itu kakakmu harus dapat 7. Sudahlah kakakku selama ini ngurus berapa kali. Total beli obat penghilang rasa sakit 3 kali, dan sekali itu aku yang beli. Setiap hari ngasih makan dan minum itu, aku yang lakuin. Aku mau 7 kalian 3 yang Zi. Kamu ngomong apa sih kamu cuma ngasih kue dadar? Dan acar itu makanan manusia? Masih lebih baik aku. Kamu ngurus berapa kali aku mau 7 kalian 3. Kamu cari masalah ya ayo coba. Coba ya gimana-gimana. 1 sen pun gak bakal aku kasih. Aku kasih tahu kalau uang ganti rugi ibu turun. Kurang 1 sen pun aku bakal bikin ribut. Bu nanti kita nggak tinggal di rumah nenek lagi ya. Tang Yuan nenek mau pindah. Nanti kita nggak bisa tinggal di rumah nenek lagi. Oh, Tang Yuan nanti kamu. Makan kue dadar sama ibu ya mau nggak? mau. Kalau gitu kita tidur di taman ya mau nggak? Mau bisa lihat bintang. Lihat bintang Tang Yuan kasih tahu ibu. Bintang mana yang paling terang di langit? Itu yang paling besar. Sama itu.
Memang Tuhan nggak pernah tutup jalan rejeki datang. Apa yang dipikirkan itu yang datang. Anda lagi cari karyawan ya? Bu, kamu suruh aku datang buat jodoh, aku udah datang. Tapi cocok atau enggak itu urusanku lagi pula. Aku juga harus mikirin dong nanti kan. Bak ini dengan kondisi kamu. Cuma cocok buat posisi cleaning service di hotel kami. Aku ini udah bak-bakan. Nanti ketemu dulu ya, aku tutup dulu. Cleaning service? Cleaning service juga Oke, gak apa-apa. kamu tunggu di sana sebentar. Aku panggil manajernya. Oke, makasih. Ayo. Datang, duduklah. Cepet banget, emang lagi butuh ya. Cepet duduk. Tauzi. Kamu kenal aku? Pernah lihat suaranya juga pernah dengar. Kamu kesini buat? Aku bisa kerja apa aja asal ada makan sama tempat tinggal. Oh, mamaku itu pekerja keras. Tolong terima dia. Bukan anak kecil nggak ngerti dia ngomong sembarangan. Maksudnya aku bisa kerja apa aja cepat. Oke om, janji terima mamamu. Duduk. Suratnya keluar cepat juga. Nggak tahu kira kamu cari kerja. Oke kalau mamamu mau. Hari ini juga bikin surat. Hari ini bisa mulai kerja? Tentu kapan aja bisa bikin surat. Bawa KTP sama kakak. Bawa kakak juga? Nikah ya harus bawa kakak. Nikah? Hah? Kamu gila ya, ayo Tang Yuan Er. Cepet ayo Tang Yuan Er. Orang apa sih ini? Tauzi. Halo, manajernya udah datang? Maaf ya, posisi cleaning service kami udah penuh, coba cari di tempat lain. Makasih ya. Mama. Aku lapar. Kamu tadi bilang nikah beneran? Beneran. Kamu punya rumah? Besar. Kamu punya uang? Cukup. Aku ini temperamennya nggak baik loh. Aku yang manjain. Oke, aku nikah. Baiklah. Nasibnya lumayan bagus ya. Gimana, cukup buat kamu tinggal? Ini kamu rumahmu kalau begitu. Aku juga jadi orang kaya. Ayah, berarti aku jadi putri dong. Iya. Tang Yuan Er adalah putri kecil ayah, ayo masuk. Tang Yuan Er, kenapa kamu nggak punya ambisi sih? Cepat banget, udah ngeh ayah. Gak cepetan, syaratnya bagus gini dia bisa kabur. Kita masih harus tidur di taman. Ayah, tungguin aku. Ibu dan anak plastik. Aku bawa menantu buat kamu. Ayah nonton bola. Gak apa-apa kan Tauzi? Oh, gak apa-apa, sakit. Kamu ini kenapa main bola di dalam rumah sih? Anak ini aku tahu kamu bakal langsung suka. MA. Anak siapa ini di samping ibumu? Anak ini anakku dong. Oh, jadi kamu juga beli satu gratis satu ya? Idik jalik penjen terbang ke dehan jadi Phoenix. Emangnya kamu bisa terbang mimpi kali ya? Kamu ngomong apa sih? Apa sih Linyu ini lulusan luar negeri? Kamu nggak bawa dia, malah bawa orang desa 2 lagi. Kamu mau bikin aku mati ya? Aku nggak peduli kura-kura atau apa, aku udah suka sama Tauzi. Kalau kamu nggak suka juga harus terima. Panggil mama. Aku nggak mau panggil. Betul, jangan panggil, ikut aku ajak kamu ke atas. Kamu ini. Ibumu lihat cari yang kayak aku. Bisa dimaklumi, kamu pernah lihat anak yang langsung panggil mama ke ibu tiri? Kalau gitu kamu nggak bakal kesulitan lagi. Aku ikut kamu bisa tinggal di rumah sebesar ini. Aku udah puas soal ibumu dan dong. Kita pelan-pelan saja. Oke. Cucuku, kita bakal segera diusir dari rumah. Kenapa sih nenek? Ayahmu nikah sama perempuan musang, nenek lihat.
Perempuan ini nggak sembarangan. Tang Yuan akhirnya punya kamar sendiri malam ini. Tang Yuan pasti senang sampai tidak bisa tidur. Asalkan Tang Yuan suka, nanti aku beliin dia barang-barang lucu buat hias-hias. Gak usah, aku udah cukup bersyukur. Nanti Mama dan Dongdong lihat dikira aku mau memplang uang keluarga. Kabur bawa uang kalian. Iya. Nanti semua barang bagus di rumah kita aku bawa semua. Ayahmu selalu memihak dia, masa depan kita bakal tenang gini? Gak berani mereka ada Sudongdong di sini. Siapa yang berani ganggu nenekku? Ah, cucuku memang yang terbaik. Ini kartu gaji aku. Ini buku tabunganku, nanti kalian hidup dari bunganya aja. Udah cukup buat hidup kalian ini. Sertifikat rumah di barat kota yang ini. Sertifikat rumah di timur kota ini, rumah yang kita tinggali sekarang. Sertifikat villa kita semua aku serahkan ke kamu. Nanti semua ganti nama kamu, tinggal di mana aja bebas. Perasaan aman yang mantap. Pria yang serahkan semuanya itu keren. Kalau gitu, masih ada aset miliaran yang belum diserahkan. Suyang, aku mau tidur sama kamu. Kenapa Dongdong, kenapa gak tidur di kamarmu sendiri? Suyang, aku mau tidur sama kamu. Mas, gak bisa baca suasana ya? Aku tidur sama kamu harus lihat orang lain juga? Biarkan aja Dongdong tidur di sini. Kayaknya udah tidur deh. Nafasnya teratur, kayaknya udah tidur. Nah, kamu sini. Aku belum tidur. Kenapa kamu belum tidur? Kalian di kasur gerak-gerak terus. Gimana aku tidur? Kalau gitu kamu tidur di kamar nenek aja. Gak mau kalau aku pergi kalian tidur bareng. Nanti ada adik-adik. Siapa yang bilang? Nenek. Cucuku kenapa lesu gini? Mereka gerak-gerak semalaman. Bikin aku gak tidur semalaman. Ah, mereka berhasil? Gak juga aku jaga semalaman. Mama kamu sama Dongdong ngapain lagi? Makanannya mana? Kamu nikahin dia kan buat masakin kita. Aku yang akan melakukannya. Berdiri di sana. Sekarang giliranmu bicara. Kamu baru saja datang ke keluarga kami, aku akan memberi aturan. Perempuan di keluarga kami tidak diizinkan masuk dapur kamu. Bahkan tidak punya hak untuk melakukan pekerjaan rumah. Aku di luar sana seorang pemimpi besar, setiap hari menghasilkan banyak uang. Apa yang aku butuhkan adalah seseorang yang membantuku mengumpulkan uang. Tidak perlu yang lain, kedua tangan kecilmu ini. Cukup membantuku mengumpulkan uang saja. Oh ya, kecuali ibuku. Hei anak nakal, suatu saat kamu akan menyesal. Barang yang selalu membela orang lain. Wow, sangat berwibawa. Kaya dan tahu cara melindungi wanitanya. Tampan dan berbadan baik. Dengan ayah seperti ini, aku pasti akan menjadi anak kaya yang bahagia. Itu ayahku. Prosedur pendaftaran Tauzi Tang Yuan sudah aku selesaikan. Segera temui guru lalu bisa sekolah seperti biasa. Terima kasih ayah, akhirnya aku bisa sekolah. Duduk baik-baik di belakang. Ha, orang kampung. Di depan ayahku jangan berpura-pura baik di sini. Di depan ayahku jangan berpura-pura baik di sini, tunggu ayahku pergi. Kamu pasti tidak baik padaku. Bagaimana kamu bicara dengan ibumu? Dia bukan ibuku. Hei anak ini. Ah, sudahlah. Ibuku tidak mau jadi ibumu. Tang Yuan ayo pergi. Dongdong sudah pergi. Tang Yuan ditempatkan di kelas 1-3. Terima kasih guru, kedepannya mohon bimbingannya. Tidak apa-apa, itu seharusnya. Anda sibuk dulu, kami pulang dulu. Sebentar lagi kamu pergi ke kantor dulu. Aku ke pasar belanja sayur. Nanti pulang sendiri naik bus saja. Baiklah, kamu mau makan apa beli sendiri, jangan sampai kekurangan. Ayo pergi. Ayah Dongdong pengusaha besar, bukankah sudah bercerai bertahun-tahun? Sekarang mencari yang baru juga wajar. Tapi jadi ibu tiri itu tidak mudah. Hei, siapa yang membuang barang-barangku? Kenapa kamu membuang barang-barangku? Ini rumahku, aku mau buang apa saja. Aku dan Su yang sudah menikah, ini surat nikah kami. Di sini juga rumahku, aku juga nyonya rumah ini.
Aku belum mati kamu sudah mau jadi tuan rumah siapa yang masuk ke rumah ini? Saya yang menentukan apa artinya selembar kertas itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Hei, kenapa kamu Kembalikan seperti padaku. ini? Kenapa kamu seperti ini? Kembalikan padaku. Aduh, sakit sekali aku. Dia memukulku nak, kamu harus membelaku. Usir dia keluar. Bukan aku atau kamu dia. Dia yang merobek surat nikah kita aku baru. Sudah keterlaluan. Apa yang kamu lakukan? Apa artinya selembar kertas itu mana bisa dibandingkan dengan ibu kandung? Ibu benar. Tauzi kenapa tidak mendengarkan kata ibu? Kadang-kadang kita harus mendengarkan kata orang tua. Surat nikah sudah robek, mulai sekarang kita tidak bisa bercerai lagi. Aku hanya bisa menempel padamu, kamu mau kemana? Aku mau kemana? Hei Suyang, kamu tidak tahu terima kasih. Dulu keluarga kita sangat miskin. Aku menanam puluhan hektar tanah untuk membiayai sekolahmu dengan susah payah membesarkanmu. Hei, sekarang kamu sudah sukses, karirmu sudah mapan. Menikahi seorang istri yang membawa anak ibumu ini. Tidak akan membiarkannya masuk ke rumah kita, dia tidak pantas untukmu. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, kamu malah memperlakukan aku seperti ini. Hei kamu, aduh aku tidak mau hidup lagi. Sudahlah ibu. Aku tahu selama bertahun-tahun ini ibu membesarkanku dengan susah payah, aku berusaha keras berbisnis. Juga untuk membuat ibu hidup lebih baik, apapun yang ibu katakan padaku tidak apa-apa. Tapi ibu tidak berhak mengatakan hal-hal buruk tentang Tauzi. Tauzi masuk rumah ini. Sebagai istriku dia memanggil ibu, ibu. Juga karena hubunganku dengan ibu jadi mulai hari ini. Apapun kebutuhan ibu bilang padaku bagaimana aku harus berbakti pada ibu. Akan kulakukan tapi ibu tidak berhak. Mengomentari Tauzi, aku susah payah menemukannya. Aku tidak akan membiarkan ibu merusak ini. Tang Yuan kecil sebentar lagi sampai rumah tahannya. Sampai rumah kita makan. Kakak, kenapa kamu? Ah. Bangun-bangun, kenapa kepalamu panas sekali? Anak. Anak itu berikan padaku. Tahan-tahan. Kamu ini sudah berapa lama tidak makan? Anak baik. Dong-dong. Kamu sudah bangun? Dokter, siapa yang membawa kami ke rumah sakit? Seorang wanita yang menggendong anak. Menyeret dan menarikmu ke sini. Dulu kalau bukan karena Tauzi, aku dan Dong-dong pasti sudah mati di luar sana. Mama, aku susah payah baru bisa bawa Tauzi kembali. Jangan biarkan siapapun merusak ini. Ya ampun, ternyata ada cerita seperti ini. Tauzi, kamu tahu nggak? 8 tahun ini aku mencari kamu dengan susah payah beneran. Setiap hari terasa seperti setahun. Jadi tolong jangan tinggalkan aku lagi ya. 8 tahun lalu kamu lihat apa sih? Hah? Waktu aku kasih makan Dong-dong, kamu lihat apa? Bagus nggak? Mau lihat lagi? Eh. Tauzi, sekarang kamu udah istriku. Gimana kalau kita manfaatkan waktu anak nggak di rumah, buat urusan yang harusnya kita selesaikan? Kayaknya boleh tuh. Baru aja bertengkar sama mamamu kita gini nggak baik deh. Nggak apa-apa, dia nggak akan naik ke sini setelah bertengkar. Biar dia di bawah aja tenang-tenang. Papa mama kalian ngapain sih? Aku lagi ngajarin mama nyetir. Iya. Belok kiri ya putar ke kiri, belok kanan ya putar ke kanan. Gimana, bener nggak? Iya bener begitu. Bozena. Desa Tau adalah proyek perencanaan utama kota kita. Udah jangan ngomong yang nggak penting, berapa sih yang kita dapat per meternya? Iya, di selatan rumah puluhan meter bisa dapat ratusan juta. Berapa sih yang kita dapat? Cepat bilang berapa. Semuanya tenang dulu. Pertanyaan kalian akan dijawab oleh Pak Su. Pak Su yang mana? Wah, cowok ini ganteng banget, Pak Su ini. Aku lihat dia sama Tauzi. Tauzi yang mana? Tauzi dari keluarga Tau itu. Waktu aku ke kota jual apel, lihat mereka berdua bersama. Tauzi memang hebat, bisa deketin bos ini.
Dasar perempuan jahat, kamu diusir. Malah dapat untung. Selamat siang warga sekalian. Tentang masalah ganti rugi, kami punya dua opsi. Opsi pertama adalah ganti rugi per meter persegi dengan standar Rp5.000. Opsi kedua adalah kompensasi relokasi dengan rasio pukul 1:12. Artinya luas rumah kalian sekarang 1 meter persegi akan diganti dengan 12 meter persegi di rumah baru. Lihat mama beliin aku jam tangan baru. Aku lihat. Wah keren banget, aku lihat dong. Ngapain lihat-lihat anak yang gak punya ibu, kamu yang gak punya ibu. Ya kamu yang gak punya ibu. Anak yang gak punya ibu. Halo. Dong kamu sampai mukul Tong kayak gini. Disuruh minta maaf nggak mau, oke deh. Nanti tunggu orang tuamu datang langsung bawa pulang. Bu guru. Dong, kamu sakit nggak? Dia ngapain kesini, dia kan bukan ibuku. Kamu orang tua Sudongdong ya, lihat nih. Anak kami sampai terluka kayak gini. Kamu kan orang dewasa. Ngapain sampai main fisik sama anak kecil, sekarang belum jelas masalahnya. Kamu ngapain langsung duduk, itu salah anakku. Stop. Sebenarnya aku mau ngobrol sama kamu. Dong emang nilai pelajarannya nggak bagus. Hubungannya sama teman-teman juga nggak baik. Banyak teman sekelas yang punya masalah sama dia. Hari ini malah lebih parah sampai mukul temannya. Iya, anak kami sampai terluka kayak gini. Nggak cuma minta maaf, tapi juga harus ganti rugi. Dia yang duluan dorong aku, makanya aku mukul dia. Dia yang duluan lihat jam tangan baru yang dibelikan ibuku. Aku nggak ngasih dia lihat, dia malah bilang aku nggak punya. Sudahlah, nggak usah dibahas, ngomong juga nggak ada yang peduli. Aku peduli. Dia dorong kamu, itu salahnya dia, tapi kamu balas mukul. Itu salah kamu dong, belajar nggak becus. Berantem malah jago kalau kamu nggak dididik dengan baik. Nanti kalau udah besar dia cuma bakal jadi sampah masyarakat. Betul, orang tua kayak apa anaknya juga kayak gitu. Ngapain kamu mukul aku? Mulut kamu jaga baik-baik. Ini sekolah, kalau kalian masih berantem, aku bakal panggil polisi. Aku kasih tahu anak kalian yang duluan mulai. Apa sih pendidikan yang baik? Nggak cuma lihat nilai akademik. Kalian ngomongin hal yang paling sensitif buat anakku. Itu yang disebut pendidikan baik. Kalian nggak nanya kenapa anakku nggak punya teman di sekolah. Pernah nanya nggak? Sekolah kalian nggak pernah peduli. Nggak ada yang sadar kata-kata mereka bisa bikin trauma buat anakku. Makanya anakku pakai cara ekstrim buat menghadapi mereka. Apa sekolah nggak punya tanggung jawab juga? Dong. Ayo pulang. Dong, selama ini di sekolah, apakah mereka selalu membicarakanmu seperti itu? Bukan mereka sering membicarakanku diam-diam. Cuma sering kebetulan aku dengar. Kenapa kamu tidak bilang ke guru? Aku takut, aku memang tidak punya ibu. Dong, kalau ada yang mengganggumu, kamu harus bilang. Semakin diam, semakin kamu akan dibully. Rasa sakit hati itu di dalam hatimu seperti balon, semakin lama semakin besar. Kalau suatu hari nanti meledak, dampaknya ke hatimu akan lebih besar. Kita harus melawan, bilang ke mereka. Kita bukan orang yang bisa dibully nanti. Mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Iya, aku ngerti. Udah dong. Apa kamu suka banget sama jam tangan Tong itu? Besok aku beliin kamu. Sebenarnya tadi aku berebut lihat jam tangan yang diberikan ibu Tong buat dia. Bukan karena aku penasaran. Cuma pengen lihat ibu-ibu lain. Beliin anaknya apa aja, aku catat baik-baik. Nanti kalau ibuku pulang, aku minta dia beliin aku juga. Ibu, Tang Yuan, kenapa kamu datang? aku dengar kamu ke sekolah, aku cari kamu. Dong katanya kamu berantem di sekolah. Memang kabar baik tidak pernah tersebar, kabar buruk cepat sekali. Benar kamu yang berantem? Apa kamu menang? Tentu saja aku gebukin dia sampai ke tanah. Hah, bohong, aku lihat dia baik-baik aja. Malah kamu yang punya mata panda. Kamu ngerti apa dia itu luka dalam? Nggak percaya. Ayo coba rasain jurus andalanku. Nggak percaya. Jangan lari. Pelan-pelan kalian. Mas, Mbak. Ada masalah besar, apa langit runtuh? Kamu tahu siapa istri bos Su itu? Siapa? Tauzi, bangun dong, soal Dong berhenti sekolah ini gimana ceritanya? Jelasin ke aku. Nggak mungkin Tauzi sama bos Su itu. Nggak ada hubungannya sama sekali, gimana bisa mereka berdua dekat? Tetanggaku sebelah kiri jual telur ke kota. Lihat mereka berdua antar anak sekolah kan jadi dekat. Seekor naga sama seekor ayam gimana bisa dekat?
Siapa yang percaya kalau ini benar? Kemarin aku dengar ini juga nggak percaya. Aku dan suamiku mikirin ini semalaman kayaknya. Ini beneran ya ampun. Kalau gitu gimana ya? Kita dulu gitu sama dia. Jangan-jangan dia bakal ngomong ke Pak Su terus bagi hasil kita dikit. Nggak mungkin lah bagaimanapun juga. Kita kan masih keluarga dia, mama kita masih ada. Ayo kita ke kota lihat-lihat. Masalah Dongdong keluar sekolah kamu yang ngurusinnya? Iya aku. Emangnya kamu siapa? Dongdong kan emang nggak jago belajar. Masa ya jadi ibu tiri kayak gitu? Mama ngomong apa sih? Aku suruh Dongdong keluar sekolah itu ada alasannya. Alasan apa yang lebih penting dari belajar? Kalau nggak pintar belajar nanti nggak sukses. Kamu nggak usah ikut campur, aku yang akan antar Dongdong sekolah. Urusin yang kecil, urusin yang tua juga MA. Kemarin Dongdong di sekolah dikerjain. Selama sekolah belum kasih penjelasan yang masuk akal, Mama nggak boleh bawa Dongdong sekolah. Dikerjain terus nggak boleh sekolah? Sekolah bisa ngajarin anak nakal kan gurunya orang pintar. Masa nggak ada alasan? Cuma kamu yang selalu benar. Mama ngomongnya nggak benar. Masa nggak benar? Aku yang bikin anakku jadi pengusaha sukses. Dongdong dengerin aku, pasti nggak salah. Ayo kita sekolah. Aku nggak mau aku dengerin dia. Kamu? Papa kan nggak jadi sukses karena mama tapi karena kepintarannya dan kerja kerasnya. Aduh kesel banget, sia-sia aku sayang sama kamu. Tausi juga jadi ikutan nakal karena kamu. Permisi, ini rumah Su Dongdong ya. Pak Wang. Kamu ini datang buat berantem ya? Kok ngomongnya gitu sih? Guru datang ke rumah. Kami datang buat minta maaf. Ayo Tongtong minta maaf sama Dongdong. Dongdong, aku salah, nggak seharusnya aku bilang. Kamu anak nggak punya mama, aku juga ada salahnya. Kita masih bisa jadi teman baik kan? Iya. Kamu jawab dong. Maaf, aku juga nggak seharusnya. Nilai anak jadi patokan. Untuk nentuin salah benarnya anak ya tentu saja. Kedepannya kami pasti akan lebih dengerin saranmu. Dan lebih memperhatikan kelebihan anak. Sekolah juga udah dengar banyak keluhan dari orang tua tentang kasus kayak Dongdong ini, kesalahan dari pihak sekolah. Kedepannya sekolah pasti akan lebih memperhatikan kesehatan mental anak-anak. Elang minta maaf ke ayam, betulan nggak ngeliat. Dongdong gimana menurut kamu? Kayaknya gimana kalau kita main lagi hari ini, besok baru sekolah. Bagaimana? Guru udah kasih jalan keluar, buruan turunin. Sabtu kita jalan-jalan ya? Yanji ya. Oke deh kalau gitu kalian siap-siap buruan ke sekolah. Kita duluan ya. Menang. Ye. MA cara lama kamu udah nggak zaman. Anak kita udah gede, mesti diajak musyawarah. Emma makan yuk. Yang Zi perut mama lagi sakit. Nggak bisa makan. Oh gitu ya, nanti kalau udah nggak sakit baru makan. Yang Zi bisa bantu mama ke puskesmas. Belikan obat sakit 2 biji ya, oke. Nanti aku minta uang sama mantu kamu. Sabtu pagi kita ke kebun binatang dulu. Dongdong suka lihat monyet. Lagi nulis apa? Lagi bikin itinerari jalan-jalan. Kamu udah pulang. Kok nggak bilang-bilang aku jemput? Gak tega bilang ke kamu, takut kamu nungguin di bawah. Di luar dingin, takut kamu kedinginan. Dasar mulutmu manis. Gak cuma manis, aku juga ada hadiah. Hadiah apa? Apa ini? Tauzi, aku sayang kamu. Sayang. Di dunia ini nggak ada yang lebih penting dari kamu. Dasar mulutmu manis. Manis nggak manis, cobain aja. Ayah pulang. Bawain hadiah APA. Udah beli. Malam ini aku nggak tidur di sini. Kenapa? Dongdong gak nakal-nakal. Waktu kamu nggak di rumah, aku ngelakuin sesuatu yang keren, bikin dia kagum. Ngapain kamu tarik rambutku, nggak dengar? Rambut cewek nggak boleh ditarik. Nggak peka situasi. Kenapa aku minta hadiah ke ayah? Kamu cemburu ya? Kakakmu tetap kakakmu, lebih pintar dari kamu si cewek kecil. Lihat jelas, ikut kakak aja. Aduh, mana bisa disebut kakak? Ibu aja belum diakui.
Akhirnya kepala sekolah bawa guru dan keluarga Tongtong berduyun-duyun datang minta maaf ke rumah kita. Ibu di samping cuma bisa melongo. Waktu itu aku sampai ketawa ngakak. Tauzi bisa menikahimu. Benar-benar rejeki buat keluarga kita. Aku sekarang semakin merasa. Rumah ini nggak bisa tanpa kamu. Pasti dong, iya. Aku kasih tahu soal rencana jalan-jalan Sabtu. Nggak usah buru-buru, masih banyak waktu kok. Kita selesaikan dulu urusan pernikahan yang belum kelar. Oh iya ya, kamu udah kasih aku cincin berlian gede gini. Aku harus balas budi nih sama kamu. Kalian pelan-pelan dong. Keluarga kita jalan-jalan, ibu dibiarin di rumah. Kayaknya nggak baik deh. Nggak usah bawa ibu biar nggak ribut sama kamu, keluarga kita bisa jalan-jalan dengan tenang. Ibu udah ngurus Dongdong dari kecil, kalau ibu ikut Dongdong pasti lebih senang. Gimana kalau kamu tanya aja? Oke, Bu mau ikut jalan-jalan sama kita nggak? Mau. Ada orang gaya. Tembok setinggi ini bisa ngelindungin siapa sih? Tembok di kota emang gini, tambah tinggi biar kelihatan mewah. Di rumah juga nggak ada orang, mending kita makan dulu. Nggak bisa, dia bisa balik kapan aja. Nggak boleh, kita tunggu di sini aja. Mama singa besar itu. Itu mama dari anak-anak singa ya. Iya dong, anak-anak singa itu anaknya singa besar. Singa besar itu bakal lindungin anak-anaknya ya. Pasti dong. Mama, Ya. Nggak bisa menang ya, gabung aja. Kalian kok datang? Kalian beneran udah jadian ya? Kalian pasti kakak ipar dan kakak ipar perempuanku. Aduh, ini pasti adik ipar ganteng banget. Aku nggak kenal kalian, suruh mereka pergi. Adik ngomong apa sih? Putus tulang masih ada uratnya, kenapa kamu tidak mau mengakui kami? Benar juga Tauzi, dulu itu salah kami. Ini kami bawa oleh-oleh dari kampung. Kami datang dengan niat tulus. Aku tahu tujuan kalian datang kemari, bukan karena urusan penggusuran itu. Perusahaan suamiku adalah pengembang desa kita, tapi dia tidak akan karena aku memberi kalian lebih banyak uang, tentu saja. Juga tidak akan mengurangi uang kalian semuanya. Akan diurus sesuai prosedur, sudah jelaskan? Kalian pulang saja. Tauzi. Sudah datang, biarkan mereka masuk, duduk-duduk. Bagaimanapun juga, mereka adalah Ya, kirim. aku lihat kondisi mereka sepertinya belum makan seharian. Dulu mereka tidak memberi kami makan, lalu mengusir kami keluar. Yah, Tauzi. Sombongnya naik ke atas dahan. Benar-benar merasa sudah jadi Phoenix emas. Apa kalian semua? Apapun keputusan istriku, aku akan selalu mendukungmu. Kalau hari ini kita biarkan mereka masuk, besok seluruh desa akan tahu. Apapun yang kita janjikan hari ini, orang desa pasti akan berpikir kita memihak mereka. Tidak perlu banyak bicara. Pasti akan ada lebih banyak orang yang ngotot. Bagaimana pekerjaanmu nanti? Bisa berjalan lancar? Sayang sudah begini.
Mari kita dengan lapang pergi ke rumahmu. Benar kalian menikah belum pernah bertemu ibumu. Setidaknya demi menghormati beliau kita harus pulang. Mama, aku juga ingin bertemu nenek. Baiklah, mari kita dengan lapang pergi. Lihat-lihat, itu bukan Tauzi ya? Benar, kabar yang beredar ternyata benar. Bukan Tauzi yang dekat dengan orang kaya itu? Benar-benar keberuntungan besar. Suzong menjadi keluarga dengan keluarganya. Apa mereka tidak akan bertengkar soal uang penggusuran? Kemarin kakaknya dan istrinya pergi ke kota mencari Tauzi tapi tidak bisa masuk katanya. Tidak diizinkan masuk. Mama, aku pulang. Guanzi ada di rumah? Guanzi apa, Bu? Tauzi pulang. Cepat, Tauzi pulang. Aku belikan baju baru, coba ukurannya. Coba lihat, pas tidak. Pas, wah kamu susah-susah pulang. Cepat duduk-duduklah, wah kalian semua duduk. Wah, ruangan ini terlalu kecil. Tidak muat untuk kalian semua, maaf ya. Apa yang kamu bicarakan ini di kota semuanya berantakan. Sekarang kembali ke desa, tenang, suasana hati jadi lebih baik. Tauzi, kamu bisa menemukan seorang pria baik seperti Suyang ibu nanti. Akan tenang. Ibu, kamu jaga dirimu sendiri saja. Suyang baik padaku dan Tang Yuan Er. Bibi, kamu tenang saja. Aku pasti akan baik pada Tauzi seumur hidup. Suyang, kalian berdua sudah menikah, harus ganti panggilan. Sudongdong selalu ingin bertemu nenek, kamu panggil nenek. Ibu. Ya? Nenek. Ya, mertua Tauzi dan Suyang. Mereka sudah ambil sertifikat, dua anak kecil ini tidak mengerti. Waktu itu tidak bilang sama aku, bikin aku kaget. Kita sebagai orang tua rencanakan, tentukan tanggalnya. Aku rasa tidak bisa, uang mahar belum diberikan. Keluarga kami hanya punya adik kecil, ini dimanja adik kecil. Kamu bilang uang mahar ini berapa yang pas? Kakak, apa yang kamu bicarakan ini? Tauzi bisa menemukan keluarga yang baik seperti ini. Itu keberuntungannya, apa uang mahar, tidak uang mahar ibu. Perkataanmu ini tidak benar, kamu membesarkan Tauzi. Dari kecil susah payah membesarkan sampai sebesar ini. Dua kakaknya ini dari kecil juga baik padanya. Karena ikatan darah ini keluarga Su. Harusnya juga kasih sedikit kan? Keluarga Su tinggal di villa besar. Desa kita ini digusur semuanya, dia yang tentukan, satu orang beruntung. Semua ikut naik, keluarga kita minta uang mahar. Untuk memperbaiki kehidupan, tidak berlebihan kan? Kakak ipar aku menikahi Tauzi dengan cara yang resmi. Memberi uang mahar juga seharusnya kali ini datang untuk berdiskusi. Berapa uang mahar yang pas? Suami, uang ini tidak boleh diberikan dua kakakku ini. Hanya mata duitan, waktu itu dia mengusirku keluar. Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka. Istri aku ingin kamu menikah dengan megah. Di acara pernikahan besar kedua keluarga harus hadir dan aku juga tidak ingin. Kamu selalu khawatir karena urusan keluarga, kalian diskusikan saja. Minimal harus. Harus 1 juta. Wah, Harus 1 juta. sebanyak ITU sudah cari bangkisan. Berapa banyak jagung yang bisa dijual untuk dapat uang itu? Seluruh desa pun tidak bisa dapat uang sebanyak itu. Baik, 1 juta ya 1 juta. Aku punya syarat. Mahar 1 juta yuan bisa saja, di sini kami punya aturan. Pria memberikan berapa banyak mahar wanita. Harus memberikan barang-barang dengan nilai yang sama sebagai mas kawin kakak ipar. Kakak ipar kedua kalian punya 2 rumah ini. Tepat untuk dijadikan mas kawin saya suami. Di masa depan rumah kakak ipar ini tidak perlu membayar sepeser pun. Rumah mereka anggap saja sebagai mas kawin saya. Baru saja saya hitung ini, transaksi yang sangat menguntungkan. Menguntungkan apa ini? Mau mengambil rumah kita untuk dijadikan mas kawin orang lain dan tidak dapat uang. Orang yang tidak mendengarkan dengan baik. 1 juta ini adalah mahar untuk keluarga kita, mas kawinmu. Harusnya minta ke ibu. Masih punya muka tidak? Kamu. Kamu ngapain? Adik ipar memukul kakak ipar. Saya tidak mau hidup lagi. Adik ipar memukul kakak ipar. Tidak ada keadilan. Merobohkan rumah saya. Mau merobohkan rumah kita. Hebat, seru. Tauzi, kalian cepat pergi dulu. Jangan sampai menakuti 2 anak ini. Mereka sudah ribut seperti ini, kami pergi, bagaimana denganmu? Saya sudah tua, takut apa? Tapi Suyang punya reputasi. Kita harus menjaga muka dia. Ibu, saya tidak apa-apa, kalau tidak ibu tinggal bersama kami saja. Tidak usah, saya sudah terbiasa tinggal di desa ini. Kalian cepat pergi-pergi. Tidak bisa hidup lagi. Buat keributan besar, buat kekacauan. Ibu mertua, maaf sekali. Membuatmu tertawa tentang pernikahan anak. Kita bicara lagi nanti, tidak apa-apa setelah kami pergi.
Jaga kesehatanmu. Tauzi buku tabungan. Ah, ibu ini ambil saja. Ibu ambil buku tabungan ini beberapa hari lagi kalau tidak ada apa-apa. Ambil uangnya beli apa saja yang ibu mau, jangan menyiksa diri. Ah, tidak usah, tidak usah. Saya sudah tua, tidak perlu banyak uang. Ibu. Justru kalian yang muda butuh banyak uang. Simpan saja. Ah, ibu ambil saja. Saya dan Tauzi tidak di dekatmu menyimpan sedikit uang di sini, kami juga tenang. Ya udah, kalian cepat pergi, ayo pergi. Cepat pergi. Mama, aku pergi ya. Tauzi. Jadi ibu itu nggak mudah. Harus adil ke semua anak. Ya udah, pergi. Ini nggak boleh kamu ambil, ini Tauzi kasih ke aku. Aku harus simpan buat mereka tulang-tulang tua ini. Ngapain butuh uang sebanyak ini, bikin pusing aja. Kalian Aduh kamu. Ayahku meninggal waktu aku umur 3 tahun. Mamaku sendiri yang ngurus kita bertiga. Awalnya pikir kita bertiga udah gede, bisa bikin mamaku senang. Tapi nggak nyangka. Dua kakakku nikah sama orang yang kurang waras. Aku sendiri juga udah cerai bawa Tang Yuan Er. Ambil aja. Udah gede-gede masih bikin mamaku khawatir. Hati aku nggak enak. Jangan terlalu dipikirin, semua pasti berlalu. Mama. Mama, kami selalu ada buat Mama. Kasihan ya hati orang tua. Mama kasih penilaian waktu, ayah meninggal, dia bilang. Rumah yang kamu tinggali ini, setelah 100 tahun, akan jadi milikku, kapan dia bilang. Aku nggak tahu. Waktu ayah meninggal, dia panggil Guanzi ke samping tempat tidur, dia bilang langsung. Mama juga ada di situ ini. Ayah nggak bilang ke kita, aku nggak tahu, kamu tahu atau nggak. Kamu tanya ke ayah di kuburan, kakak ipar. Kamu ngomong apa sih, ayah udah meninggal berapa tahun, ayah udah meninggal atau nggak? Yang pasti kita tahu. Sudah, jangan ribut, kita tanya mama, rumah ini, akhirnya buat siapa? Rumah ini. Untuk Tauzi. Nggak mungkin. Kalau begitu buat siapa? Ya buat siapa aja deh, Mama. Sertifikat tanah rumah ini mana, keluarin kasih ke Yang Zi, Mama. Sertifikat tanah mana, kasih ke kita. Kenapa sih kasih ke kita, pergi sana? Sertifikat rumah ini pasti kasih ke kakak. Kasih ke kita. Mama, kamu baik-baik aja kan? Mama, kamu kenapa? Mama baik-baik aja kan, Mama, jangan sampai kenapa-napa. Sertifikat tanah mana, cepat keluarin. Kasih kami urus. Suyang, tunggu dong. Kamu lupa buku tugas lagi, belajar yang rajin ya. Pelan-pelan di jalan, Bay. Iya, aku daftarin kamu ke sekolah mengemudi. Beberapa hari lalu sibuk sampai lupa bilang. Sekolah mengemudi. Iya dong, anak muda zaman sekarang mana ada yang gak bisa nyetir. Aduh, aku juga baru mau daftar sekolah mengemudi. Suamiku memang perhatian, cium dong. Aku nggak lihat. Beneran nggak lihat, yuk jalan. Bay. Garis penuh bisa dilewati tanda silang. Garis putus-putus bisa dilewati tanda centang. Tauzi, ada apa yang gosong? Lihat deh, kamu nggak fokus, ayo buruan baca buku. Aku yang urus. Maaf ya, Bu. Yang Zi, kamu hari ini. Kenapa nggak ngantar makanan buat aku? Cari aja ke Guanzi soal sertifikat tanah ini, kalau nggak kasih ke kami. Kami nggak urus kamu lagi. Guanzi, hari ini si bungsu bilang sibuk. Nggak ngantar makanan buat aku. Hari ini rumahku juga nggak masak, cari aja ke Yang Zi. Xiaolu, Aunt. kamu mau ke kota ya? Ayah. Nah, kamu bisa nggak bantu aku? Beliin roti kukus sama sayuran. Oke, bisa.
Wah, tante beli banyak amat. Kamu aja yang lihat beliin banyak ya. Oke, tante tunggu bentar. Oke, makasih ya. Sama-sama. Kamu lihat deh keluarga tahu dapat musibah apa sih Dalam hal uang siapa yang kenal siapa hidup. Satu orang hidup nyaman aja kekeluargaan. Kekeluargaan apa sih iya? Apa sih kekeluargaan sekarang orang cuma kenal uang. Nggak kenal kekeluargaan lagi. Masuk gigi 1, masuk gigi 2. Masuk gigi 3. Sayang. Maaf suamiku, aku ketiduran. Kamu nggak apa-apakan. Aku suruh kamu masuk gigi. Beberapa hari yang lalu ibu sudah merasakan sakit seperti ini. Bagaimana kalau kita bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa? Kalau diam sebentar saja tidak akan mati. Ibu sebelumnya sudah minum obat pereda nyeri dan sudah baik-baik saja. Kenapa kali ini tidak mempan? Menurutku kita harus memberitahu Tauzi. Kenapa kamu bilang padanya biar dia pulang dan melihat ibu seperti ini? Dia pasti akan ribet lagi. Aku mengerti maksud keluarga kedua. Sekarang ini waktu yang tepat untuk meminta uang dari Tauzi. Waktu yang baik. Tauzi, kami sudah pulang. Sudah pulang, cepat kerjakan PR nanti mama. Ada kejutan untuk kalian. Kejutan apa aku mau lihat sekarang? Tidak boleh, baru bisa lihat setelah selesai mengerjakan PR cepat. Baiklah. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kok masaknya banyak sekali? Ulang tahun siapa saja kamu lupa? Hari ini ulang tahun Dongdong. Aduh, lupa sama sekali istri. Terima kasih sudah melakukan banyak hal untuk anak kita. Sebagai seorang ibu, bukankah itu sudah seharusnya? Ibu, kejutan apa kau harus tutup mata? Sebentar lagi kamu akan tahu. Ding 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 ding. Wah, Selamat ulang tahun. Dongdong, buatlah harapan. Selamat ulang tahun. Dongdong, selamat ulang tahun, tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Kakak Dongdong, ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Karen watang yuaner. kapan kamu menggambarnya? Tidak akan ku beritahu. Dongdong, ini aku. Dongdong? Ulang tahun anakku untung tidak terlambat datang. Kapan kamu kembali? Baru saja kembali. Lalu kenapa kamu datang ke rumah kami? Aku datang untuk menjemput anak kandungku. Dongdong? Lupakan saja, aku tidak akan membiarkanmu membawa cucuku pergi. Cepat pergi dari sini, kamu tidak diundang. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya neneknya, kata-katamu tidak berarti. Kata-kataku yang berarti saat itu Dongdong baru berusia 6 bulan. Kamu tinggalkan anak dan kabur dengan pria lain. Saat anak paling butuh kasih sayang ibu, di mana kamu? Saat hujan kamu pergi berlindung, sekarang hujan sudah berhenti. Kamu mau kembali bawa payung, kenapa? Karena aku ibu kandungnya. Dongdong, kemari, maafkan ibu. Tapi dulu ibu tidak bermaksud meninggalkanmu, ini semua karena keadaan. Tidak ada pilihan, jadi ibu pergi ke luar negeri mencari nafkah. Mencari jalan hidup, ibu hanya berpikir. Saat keadaan membaik, ibu akan menjemputmu. Ayo ikut ibu, Dongdong, baik? Kamu pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ibu sehari pun? 8 tahun lalu saat kamu pergi. Meski susah payah, aku tidak pernah berpikir untuk menyerahkan anak. Saat itu aku membawa Dongdong pingsan di jembatan kalau bukan karena Tauzi. Hari ini kamu bahkan tidak akan punya kesempatan melihat anak. Ruyan. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak akan melepas Ruyan demi anak. Kasih aku 2 tahun lagi, aku janji kita pasti akan baik-baik saja. Aku tidak mau hidup miskin bersamamu lagi. Jangan pikir kamu bisa mengikatku dengan anak. Ruyan, jangan tinggalkan anak. Kasih aku 1 kesempatan lagi. Enak saja Ruyan, waktunya hampir habis, ayo kita pergi. Ya? Ruyan. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Sekarang aku sudah menyesal, tapi sekarang aku punya kemampuan. Aku datang untuk menjemput anakku, aku akan menebus kesalahanku. Dongdong, kemari, ini hadiah baru dari ibu. Model terbaru. Suka?
Kalau suka ayo cepat ambil dongdong. Ikut ibu ya. Tanya anaknya mau ikut siapa dongdong kamu pilih siapa? Aku ikut ibu. Memang anak kandung ayo. Ibu pasangkan ikut ibu. Aku ikut ibu. Ibu-ibu pasangkan. Ya baik. Kamu kalian. Aku tidak akan menyerahkan dongdong kalian tunggu saja. Hadiah dari ibuku lebih bagus. Hei dasar anak nakal, bagaimana kamu tahu ibu juga membelikanmu jam tangan? Tang Yuan si tukang gosip yang memberitahuku. Hei rahasia yang kubisikkan padamu. Kamu berani mengkhianati aku. Aku pukul kamu. Tahu Zi. Terima kasih. Kalau begitu aku minta hadiah dong. Hadiah apa? Jangan yang biasa-biasa aja, malam ini jangan terlalu kasar ya. Besok pagi nggak bisa bangun lagi. Setelah makan kita ke atas pelan-pelan aja. Jangan ke rumah sakit dulu, tahan dulu sebentar. Tahan sebentar lagi, orang ini nggak kuat. Kalau lihat dari hasil röntgen ini, penyakit nenek ini adalah kanker lambung stadium akhir. Apa maksudnya kanker? Perlu operasi, kalau dioperasi bisa sembuh. Operasi bisa memperpanjang umur sebentar. Kalau nggak dioperasi gimana? Kalau nggak dioperasi dalam waktu dekat ini harus siap mental. Kalau begitu kita keluar dulu berdiskusi, baik kita diskusi dulu. Cepat diskusi, kalau sudah selesai kasih tahu aku, ya biar aku atur operasinya. Dok, biaya operasinya berapa? 3-40 juta. Diskusi dulu. Setiap sen uang ganti rugi pembebasan lahan harus tepat sasaran, masuk ke tangan setiap keluarga keuangan. Harus memastikan pembukuan jelas agar proyek berjalan lancar. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu masing-masing selesaikan proyeknya rapat selesai. Sayang kamu kok datang. Aku mau lihat di perusahaanmu ada cewek yang merayu kamu nggak? Lumbung istriku aja aku nggak bisa penuhi, apalagi wanita lain. Mana mungkin bisa menarik perhatianku, wah enak sekali. Ayo buka mulut. Ah. Enak. Aku kasih tahu ya, harus operasi. Keluargaku nggak punya uang, anakku mau menikah lagi butuh uang. Keluarga kami juga nggak punya uang, anak perempuan saya baru masuk kuliah. Lagi butuh uang juga. Iya, uang ganti rugi pembebasan lahan baru turun 46 juta. Untuk sekolah anakku aja nggak cukup. Diam, nggak bisa diam ya, ini nggak benar. Kenapa keluarga kamu 46 juta, keluarga kami 43 juta? Kenapa keluarga kamu lebih banyak 3 juta? Kamu kan tahu sendiri. Omongan yang Zi nggak mikir. Dia bilang 36 juta keluarga kedua tadi aku dengar. Jelas-jelas tadi pasti si tua bangka itu. Waktu bagi tanah dia kasih lebih banyak ke kamu. Ayo sekarang kamu ke rumahku, aku mau ukur tanah itu. Jalan? Mama masih berbaring di dalam, kalian ngapain sih? Kamu tidak dengar keluarga mereka lebih banyak 30.000 dari kita pas. Uang itu keluarga mereka yang bayar, kakak ipar. Perkataanmu tidak benar, kakak bagaimanapun juga lebih tua dari Yang Zi. Makan lebih banyak nasi beberapa tahun, seharusnya keluargamu yang bayar. Keluargamu yang bayar. Kamu bilang bukannya datang ke rumah sakit untuk melihat orang tua. Kok dua keluarga bertengkar? Sekarang dua saudara ini berebut harta meninggalkan orang tua di samping. Banyak hal yang menunggu kematian. Sudah ada habisnya tidak? Kamu tarik aku ngapain? Kenapa kamu sentuh aku, Guanzi, uang ini? Apa kamu yang mau ambil? Aku kasih tahu ya, Guanzi, uang ini. Kalau kamu ambil, kita berdua selesai. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Sudah. Kalian lupa ada seseorang. Tauzi. Meskipun kita baru pertama kali dapat SIM tapi tidak perlu secepat ini. Kalau begini aku akan terlambat ke sekolah. Jangan berantem nyetir, harus hati-hati. Lagi pula aku sudah cukup cepat. Kamu 20 km per jam, belum ada yang secepat orang naik sepeda. Lagi pula kamu mengganggu lalu lintas, lihat belakang. Mereka kenapa tidak klakson dan menyalip? Tulisan yang kamu tempel di belakang lebih efektif dari apapun.
Su Zong, rapat sudah mulai. Anda biasanya sangat tepat waktu. Suami malam aku jemput kamu ya. Ah, tidak perlu istri, malam aku pulang naik mobil kantor. Hati-hati di jalan ya, Bay. Su Zong, cepat. Tauzi, teleponmu. Siapa kakakmu bilang ada urusan mendesak? Halo, ada apa? Ada urusan, bilang tidak ada urusan, tutup. Mama dirawat di rumah sakit. Apa dirawat di rumah sakit? Aku segera pesan tiket pulang. Kamu pulang sekarang, buat apa sekarang? Tidak kurang orang yang merawat di samping tempat tidur. Sekarang yang kurang adalah uang. Perlu berapa? Mama sekarang dirawat di II APU. Sehari lebih dari 10.000, kamu transfer 50.000 dulu. Kamu juga tahu keadaan kakak tidak begitu baik. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin, kalau memang tidak bisa aku akan bawa mama pulang. Berani kamu? Urusan uang jangan khawatir, aku akan cari cara. Kemarin aku pergi ke desa untuk survei langsung. Masih banyak warga yang tidak mau pindah. Telepon untuk Pak Su. Sayang, jangan buru-buru. Transfer dulu 100.000 ke mama, urusan lain kita bicarakan nanti. Terima kasih ya Suyang. Bodoh, kita ini keluarga. Aku cari uang buat apa kalau bukan untuk kamu? Kita sudah sepakat mama sudah tua. Tidak tahan diganggu. Kita coba pengobatan saja. Baiklah, aku akan kasih resep obat. Oke. Minum obatnya tepat waktu. Mama ini tidak parah, kata dokter. Ini gastritis akut MA. Mama ini tidak parah, kata dokter. Ini gastritis akut. Kita rawat inap beberapa hari pasti sembuh. Kalau tidak ada masalah jangan rawat inap. Rawat inap mahal, pulang saja. Aku bisa istirahat di rumah MA. Meski bukan penyakit serius tapi kata dokter, harus rawat inap untuk observasi. Mama tinggal tenang saja beberapa hari. Tapi rawat inap mahal. Tidak apa-apa, MA kita patungan pasti cukup. Ah, Mama istirahat dulu, kami akan bicara dengan dokter. Bahas rencana pengobatan. uangnya sudah masuk. Kita sepakat masing-masing 50.000. Suamiku, terima kasih banyak, aku ingat ini. Bicara apa sih mama, kamu itu mama aku juga. Aku lihat kamu sedih, aku juga sedih. Tapi aku pakai uangmu terus, hati aku. Sayang, di rumah ini semuanya bergantung padamu. Dulu kalau bukan karena kamu, aku dan Dongdong sudah mati di luar sana. Jadi kalau ada masalah aku yang tanggung. Suamiku, aku bersyukur punya kamu. Kalau istri bahagia baru benar-benar bahagia, sudah jangan dipikirkan. Ayo kita naik tidur. Tauzi, penyakit mama sudah membaik. Jangan khawatir. Mama, kamu harus rawat inap beberapa hari lagi. Nanti kalau Dongdong libur, aku ajak mereka menjenguk. Ah, tidak usah, aku sudah lebih baik. Lagi pula kakak-kakakmu itu merawatku dengan baik. Udah deh, dokternya mau nyuntik aku nih. Emma, udah gak ada urusan lagi, ayo pulang. Barang-barang udah aku siapin semua. Ayo MA pulang yuk. Aku ingat nenek ini, kan sakitnya parah baru berapa hari. Sudah keluar rumah sakit. Dua anaknya gak tega keluarin uang buat apa punya anak kayak gini. Kenapa mimpi buruk ya? Aku mimpiin mama. Meninggal, jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu lagi stres aja akhir-akhir ini. Tapi aku beneran takut. Gini aja, Dongdong, mereka bentar lagi liburan. Nanti kita pulang jenguk mama. Tidur aja. Emma, makan yuk. Mama, matamu kenapa gak? Papa gak tahu kenapa. Mata aku kayak berkedut. Mama liburan, aku mau main ke nenek. Aku juga mau. Oke, yang baik sekolah dulu ya. Dah.
Pas aku masuk mama udah kayak gini. Udah buruan kasih tahu Tauzi buat siapin urusan pemakaman. Tunggu dulu, kayaknya gak baik deh. Kenapa gak baik? Kamu pikir aja kalau Tauzi tahu uang kita gak dipakai buat berobatin mama, malah bikin mama keluar rumah sakit lebih cepat sekarang. Masalahnya jadi kayak gini, kamu pikir dia bakal gimana? Pasti rumah kita dibakar. Dasar kamu dengerin kata kakak ipar, ikutin aja kata aku. Udah terlanjur masalah mama meninggal. Jangan kasih tahu Tauzi dulu, minta uang lagi sama dia. Rahasia gak bakal ketutup nanti, dia tahu pasti lebih parah dari sekarang. Dasar penakut, nanti uangnya udah di tangan. Kasih tahu aja mama gak bisa diselamatin, pemakamannya udah selesai. Dia bisa apa ya? Halo. Tauzi, gawat, mama kambuh lagi. Uang aku sama kakakmu udah hampir habis, buruan transfer uang. Aku buruan pulang. Balik sekarang, buat apa transfer uang aja lebih penting. Halo sayang. Sayang mama, aku sakitnya tambah parah. Aku baru aja transfer 300.000 ke dia. Sayang, aku udah bilang berkali-kali. Uang aku ya uang kamu, lain kali gak usah bilang-bilang dulu. Ah, aku cuma panik aja. Pengen pulang jenguk. Kalau kamu begitu khawatir, aku temani kamu pulang. Datang. Gimana, udah masuk belum? 300.000 udah masuk. Oke, buruan kasih tahu warga desa, kita mulai kerja. Oke. Ini namanya nasi sudah menjadi bubur. Nanti kalau aku udah nggak ada, kamu simpan buat darurat. Sertifikat tanah mana, di mana sih ini? Halo Bu, aku dan Su yang ada urusan mendesak. Malam nanti tolong jemput Dongdong dan Tang Yuan area. Suster, tolong cek Li Guilan di kamar mana. Oke, aku cek dulu. Tauzi, tenang, gak bakal ada apa-apa. Li Guilan beberapa waktu lalu udah keluar dari rumah sakit. Apa? Tauzi udah pulang. Siapa yang kasih tahu dia? Nggak ada yang kasih tahu. Anak ini bikin pusing, ayo kita lihat. Tauzi, ibu buru-buru jadi nggak sempat kasih tahu. Kenapa ibu tiba-tiba meninggal? Ibu kan beberapa waktu lalu sakit. Aku bawa ke rumah sakit dan sembuh. Kita bawa pulang tapi beberapa hari lalu kambuh lagi. Kita buru-buru bawa ke rumah sakit. Bohong, kata dokter. Ibu kena kanker lambung.
Aku udah kirim banyak uang ke rumah, kalau kalian pakai separuhnya buat ibu mungkin dia nggak bakal pergi begitu cepat. Kalian malah cuma kasih ibu obat pereda sakit. Lalu suruh dia pulang. Kalian benar-benar kejam. Anak sendiri bisa berbuat seperti ini nggak punya hati. Kayak binatang. Kata dokter kalau dioperasi paling lama. Ibu bisa hidup sejam lebih lama, kamu harus obati. Kamu nggak layak jadi anak. Jangan sok baik, kamu udah pergi dari kecil ibu. Kamu pernah rawat berapa hari, kamu punya hak apa ngomong begitu? Selama ini ibu tiap hari kita yang kasih makan minum. Urusin semua kita yang rawat. Kamu kan udah nikah. Pulang nangis dan antar saja, punya hak apa? Di sini marah-marah. Aku nggak pulang. Setiap kali aku pulang kalian suruh aku pergi. Kenapa? Nggak lain takut aku bagi harta kalian. Jangan asal fitnah orang. Kamu kan sudah jadi anak perempuan yang nikah, mending pergi sana. Siapapun yang aku nikah, aku tetap anak mama. Kalian kenapa nggak kasih tahu aku mama udah meninggal? Tauzi, sebenarnya kami mau kasih tahu kamu. Mama meninggal, kami juga sedih. Tapi ada banyak urusan yang harus diselesaikan, jadi kami lupa. Lupa? Kok waktu minta uang ke aku nggak lupa? Kalian kenapa nggak kasih aku lihat mama terakhir kali? Tauzi, urusan kita nanti aja dibahas. Sekarang yang penting mama mau dikubur, kamu udah jauh-jauh datang. Makan dulu deh. Makan. Aku suruh kalian makan. Kalian demi uang apapun bisa dilakukan. Kalian ini pembunuh. Tauzi, udah cukup urusan keluarga tahu ini. Kami para laki yang ngurus kalau kamu terus ribut. Jangan salahkan kami kalau nggak baik sama kamu. Nggak baik. Orang hidup nggak diurus. Orang mati baru buat acara gede-gedean. Ngapain buat orang lihat, buat hantu lihat? Kamu berani ya, dari dulu nggak pernah dipukul, sekarang mau cari gara-gara ya? Siapa yang berani? Kamu kan orang luar, ngapain ikut campur urusan kami? Tauzi itu istriku, kalian gak sayang. Aku yang sayang siapapun kalian. Hari ini siapa yang berani sentuh aku bakal lawan mati-matian. Mulai sekarang, aku putus semua hubungan sama kalian. Tauzi.